Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan praktek olah data menggunakan software SPSS. Nah, jadi di sini kasusnya itu adalah pet analysis. Saya tunjukin dulu kasusnya. Modelnya seperti ini dia. Nah, ini desain penelitiannya ya. Gambar modelnya seperti ini, ya. Kita buka lagi. Tunggu ya, mana ya? Nah, nih saya geser dulu nih. Aduh, biar lebih mudah dipahami. Nah, ini dia. Ini gambar modelnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, jadi tunggu saya geser ke atas dulu. Nah, ini dia. Jadi, variabelnya itu ada 5. Pertama ada disiplin preventif, ada beban kerja X2, ada budaya organisasi X3, ada motivasi. Nah, motivasi ini sebagai variabel mediasinya, variabel intervening. Ada kinerja karyawan. X1, X2, X3, mediasinya itu Z, kinerja karyawan Y. Nah, itu dia. Nah, jadi hipotesisnya itu totalnya ada 10 sebenarnya dari gambar ini. Yang pertama, X1 berpengaruh ke Z. Nah, itu ya. X2 berpengaruh ke Z. Nah, X3 berpengaruh ke Z. Nah, X4. Yang keempat, X1 berpengaruh ke Y. Yang kelima, X2 berpengaruh ke Y. Yang keenam, X3 berpengaruh ke Y. Yang ketujuh, Z berpengaruh ke Y. Nah, yang ke-8 ini baru mediasinya. Tunggu, ini ada iklan ya. Bentar. Lanjut. Yang ke-8, Z memediasi. Nah, yang ke-8 ini baru hipotesisnya mediasi. Yang ke-8, Z memediasi hubungan antara X1 dan Y. Sampai yang ke-10, Z memediasi hubungan antara X3 dan Y. Jadi teman-teman, dari gambar ini sebenarnya bisa 10 hipotesis yang bisa kita buat. Seperti itu. Nah, di sini total respondennya ada 55. Ini datanya, saya tunjukin dulu. Nah, datanya ya. Jadi teman-teman, datanya seperti ini ya. Jadi, untuk X1, disiplin preventif itu ada 8 pertanyaan. Singkatannya DP. DP1, DP2, DP3, DP4, sampai DP8. Beban kerja, itu saya singkat dengan BK, ada 6 pertanyaan. BK1, BK2, sampai BK6. Sampai variabel kinerja karyawan, Y-nya. Singkatannya KK, ada 12 item pertanyaan. Ini dia. KK1, KK2, KK3, sampai KK 12 ya, ada 12. KK kinerja karyawan ada 12. Kita lanjut. Nah, teman-teman, dari gambar ini teman-teman ada dua struktur. Struktur yang pertama X1, X2, X3 ke Z. Nah, itu namanya struktur 1. Nanti artinya kita melakukan regresi pengaruh X1, X2, X3 terhadap Z. Nah, itu struktur 1. Kita cari normalitasnya, cari multicolnya, cari heteronya, uji autokorelasi, uji linearitas, kemudian sel regresi. Ya, sebenarnya linearitas nggak terlalu sih. Saya hapus saja lah linearitas. Ya, karena itu biasanya udah terjawab sih di di uji T ya. Nah, seperti itu dia. Nah, baru kita lakukan regresi yang struktur kedua. Struktur kedua, X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, Z ke Y. Nah, itu namanya struktur kedua. Jadi, melakukan regresi X1, X2, X3, Z ke Y. Cari lagi normalitas, cari lagi multicol, cari lagi hetero, autokorelasi, dan seterusnya. Baru terakhir kita lakukan uji mediasi dengan uji Sobel test. Nah, itu dia. Tapi jangan lupa lakukan uji validitas dulu. Tapi yang pertama lakukan uji validitas dan reliabilitas. Oke, sekarang kita mulai guys. Kita mulai praktek olah datanya. Nah, datanya ini ada 55 responden. Ya, ini dia. Nah, kita pindahin nih datanya dari DP1, DP2 sampai KK. Saya pindahkan ke dalam SPSS seperti ini. Nah, ini udah saya pindahin. Namanya itu ada di sini. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita mau melakukan uji validitas dan reliabilitas. Selamat menyaksikan.
Kita lakukan uji validitas dan reliabilitas dulu ya untuk DP-nya. Oke, DP-nya selesai. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas untuk BK. Oke, selesai. Uji validitas dan reliabilitas untuk BO. Oke, selesai. Uji validitas dan reliabilitas untuk siapa lagi? Motivasi, mod. Oke, selesai. Uji validitas dan reliabilitas untuk si kinerja karyawannya. Oke, selesai. Kita pindahkan outputnya. Oke, sudah kita pindahin. Nah, inilah uji validitas. Oke, kita pindahin dulu dalam formatnya ya. Saya udah buat formatnya. Oke. Tadi cron batch alpha-nya 0,893. Oke, selanjutnya untuk yang BK ini namanya R hitung yang saya copy 0,856. Oke, sudah. Kemudian untuk yang BO 0,892. Kemudian 0,867. Oke, kemudian satu lagi untuk kinerja karyawan 0,930. Oke, mantap. Nah, kita copy semua. Ini namanya R hitung yang saya pindahin. Nah, ini formatnya dah. Oke. Selesai deh uji validitas dan reliabilitas. Dikatakan valid kalau R hitungnya semua di atas 0,3. Kan valid semua nih, di atas 0,3 semua. Ya, di buku-buku ada bilang 0,3. Ada juga, bisa juga nyari R tabel. Gunain aja mana yang menurut teman-teman praktis. Oke. Cron batch alpha-nya udah lolos semua karena di atas 0,6. Yeay, valid semua. Reliable semua. Alhamdulillah. Oke, kita lakukan regresi untuk struktur 1. Wah, ini dia. Normalitas, multi-call, hetero, DST. Oke, struktur 1 dulu kita regres. Analyze regression linear. Kita regres yang struktur 1 dulu. Pengaruh X1, X2, X3 terhadap Z. Ini untuk Durbin Watson, multi-call. Untuk normalitasnya juga dari plot. Ini untuk normalitas. Cek normalitasnya di sini saya menggunakan exact test ya. Ini exact test. Kemudian kita lakukan uji hetero dengan saya menggunakan uji Glatzer. Uji Glatzer. Oke, kita lakukan uji Glatzer terhadap absolute residualnya. Oke, udah lolos untuk uji Glatzernya. Kita pindahin dulu. Ini uji Glatzer. Nih. Kemudian ini normalitasnya juga lolos. Kemudian uji multi-call-nya. Oh, ini heteronya lolos juga. Ini kalau menggunakan gambar ya. Kita potong dulu supaya rapi. Oke. Ini normalitas juga menggunakan plot. Kita rapiin dulu.
Oke, ini untuk histogramnya ya. Lolos juga sih. Nah, kemudian ini hasil regresinya di atas. Oke, hasil regresi kita pindahin di bawah. Ini yang struktur 1. Mantap. Nah, ini bisa kita ambil untuk multi-call-nya di sini. Ini dia. Nah, ini untuk multi-call-nya. Oke. Normalitas. Kemudian multi-call, hetero. Autokorelasinya belum. Autokorelasinya itu dempet dia sama tabel model summary ini. Nah, ini dia. Nah, udah selesai untuk struktur 1 ya. Sekarang untuk struktur yang kedua. Oke, kita regres lagi ya. Untuk struktur kedua, ini kita close dulu. Struktur kedua. Oke ya. Pengaruh X1, X2, X3Z terhadap Y kinerjanya. Cek multi-call, autokorelasi, heteroskedastisitas, normalitas. Ini juga untuk normalitas. Nah, ini yang sekarang struktur 2. Kita cari residualnya juga. Uji normalitas untuk struktur 2. Kemudian untuk uji heteronya yang kedua. Struktur 2 maksudnya. Oke, ya. Kita regres. Nah, lolos semua. Alhamdulillah. Ini heteronya untuk struktur 2. Normalitasnya untuk struktur kedua lolos juga. Kemudian ini heteronya struktur kedua. Bisa kita crop aja biar rapi ya. Kemudian ini normalitasnya berdasarkan grafik. Ini normalitas histogramnya. Nah, ini hasil regresnya. Oke, kita ambil untuk multi-call-nya. Multi-call. Kita potong, ambil kolom fifth-nya. Autokorelasinya masih menyatu di sini. Oke. Nah, selesailah dia. Tuh, kan udah selesai nih. Nggak sampai 20 menit kan? Nih. Oke. Nah, selesai. Nah, kita coba lakukan uji sobel ya sekarang ya. Uji sobel. Kita buat di sini perhitungan uji sobel. Oke, untuk mediasi. Ini petnya lah. X1 ke Z, X2 ke Z, X3 ke Z, Z ke Y, ya kan? Z ke Y, pengaruh nggak langsungnya X1 ke Z ke Y. Ini mediasinya ya.
path analysis. X2 Z Y, X3 Z Y. Ini pengaruh langsung. Ini pengaruh tidak langsung. Ini Z Sobel. Nah, inilah kira-kira bentuk tabelnya. Kita akan hitung hasil pengujian mediasinya. Nah, X1 ke Z. Kita ambil yang di atas. X1 ke Z. Ini deh X1 ke Z. Ya. Ambil nilai yang ini nih. Enter aja ke bawah. Nah, ini X1 ke Z ya. Kita pindahin dulu ke sini ya. Jangan lupa saya mau ngambil T-nya. Ini untuk uji sobelnya nanti. T-nya ini. T-nya saya pindahin di sini aja. T. Oke. Kemudian Z ke Y. Z ke Y. Nah, ini Z ke Y ya. 0,461. Oke. Nah, jangan lupa T-nya. T. 5 ini T-nya. Pengaruh nggak langsungnya tinggal kita kali. Nih, pengaruh langsung. Nih, X1 ke Z kali Z ke Y. Jangan lupa dikunci. Supaya nggak lari dia. Nah, ini pengaruh nggak langsungnya. Oke. Saya mau 3 angka di belakang koma. Nah, baru kita cari Z Sobelnya. Saya gunakan kalkulator Z Sobel. Bawa aja. Pengujian mediasi dengan uji sobel. Oke, kita buka Chrome dulu. Kita mau menghitung Z Sobel. Ya. Tinggal klik Sobel tes. Nah, ini ada nih. Dan yang diambil T-nya ini. Pertama ini lagi loading. Nah, ini dia. Input katanya. Kita ambil yang ini. Hasil yang pertama. Berpengaruh. Mantap. Print screen. Oke. Ini Sobel tes. Ini sini aja. Berapa tadi nilainya? Z Sobelnya. Aduh, sorry. Z Sobelnya ini dia. Kita ambil. Ini yang pertama Z Sobelnya. Yang kedua, nih kita copy. Masih berpengaruh, mantap. Dia kalau Z Sobelnya di atas 1,96 berarti memediasi dia. Nilainya kita ambil nih 2,4 ya, kan di atas 1,96 berarti dia memediasi. Terakhir yang ini. Memediasi semua. Mantap. Alhamdulillah. Z Sobelnya 2,204. Ya, memediasi semua hasilnya. Hipotesisnya sudah berpengaruh semua. 10 hipotesisnya. Dari mana? Yuk, kita coba bedah sedikit ya. 5 menit lagi. 2 menit lagi. Ya. Pertama, teman-teman. Nih, hipotesisnya diterima semua nih. Yang struktur 1 dulu. Nih. X1 berpengaruh ke Z karena signya di bawah 0,05. X2 berpengaruh ke Z karena signya di bawah 0,05. Jadi semua signya di bawah 0,05. Berarti X1, X2, X3 berpengaruh semua ke Z. Sama juga X1 ke Y-nya juga berpengaruh, X2 ke Y-nya berpengaruh. Nih dia. Semua nilai signya di bawah 0,05. Z berpengaruh juga ke Y. Nah, begitu juga hasil uji sobelnya semua Z sobelnya ini di atas 1,96 ketentuannya. 1,96. Maka memediasi semua. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.